Di lereng pegunungan Kota Batu, terdapat sebuah desa yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern. Inilah Bulukerto, desa yang bertransformasi menjadi smart village. Desa Bulukerto dikenal sebagai salah satu pemasok utama buah apel, jeruk, kopi, dan sayuran segar di Kota Batu. Masyarakatnya yang mayoritas petani telah mewariskan tradisi bercocok tanam secara turun-temurun. Namun, Bulukerto tidak hanya mengandalkan kekayaan alam. Desa ini melangkah maju dengan menghadirkan inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Smart Village Bulukerto adalah jawaban atas kebutuhan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Melalui sistem digital terintegrasi, warga kini dapat mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang ke kantor desa. Transparansi tentu menjadi kunci keyakinan warga dengan pemerintah di desanya. Warga dapat memantau penggunaan anggaran desa dan perkembangan program pembangunan secara up-to-date dan real-time. Bulukerto membuktikan bahwa menjadi desa pintar bukan tentang meninggalkan tradisi, tetapi tentang memadukan kearifan dengan inovasi, dari kebun buah dan sayur hingga layanan digital. Bulukerto terus tumbuh menjadi smart village yang inklusif dan berkelanjutan. Nama saya Siti Nur Aisyah dari Pemerintahan Desa Bulukerto. Nama saya Danis Wendri, saya di sini sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Nama saya Hendra Setiawan, saya selaku Sekretaris Desa Bulukerto. Saya Bu Suparti, warga masyarakat Desa Bulukerto. Di Desa Bulukerto ini sudah melaksanakan sistem aplikasi atau layanan digital mulai tahun 2019-2020-an lah yang ada di situ. Jadi warga masyarakat bisa masuk ke webnya Desa Bulukerto terkait profil desa, terkait jumlah penduduk, layanan yang ada di desa, kemudian tentang mata pencaharian penduduk, jumlah penduduk, dan sebagainya. Kita juga ada namanya aplikasi untuk e-desa. Di situ masyarakat yang membutuhkan surat menyurat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ada satu lagi namanya aplikasi Apel, di mana kita bekerja sama dengan Dinas Pendudukan terkait data kependudukan atau administrasi kependudukan. Jadi di Bulukerto ini kita sudah mulai melakukan pelayanan secara online, jadi melalui website desa dan aplikasi e-desa. Kalau untuk di website desa, untuk masyarakat bisa melakukan pengajuan surat dari website tersebut. Ya, sangat mempermudah sekali, menghemat waktu juga, dan kita juga memberikan pelayanan ke masyarakat tidak sampai lama, bahkan ada yang cuma 1 menit sudah jadi bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan. Lebih simpel, kemudian yang kita gunakan di situ juga data kependudukannya lebih banyak. Kalau dari keuntungan dari sistem ini kan mempermudah kinerja dari teman-teman di pelayanan. Kalau yang dulu mereka melakukan pelayanan secara manual untuk pemberkasan dan lain, sekarang untuk pemberkasan bisa dilakukan secara online. Jadi untuk masyarakat yang datang ke kantor desa, untuk persyaratan sudah lengkap, tinggal kita proses pembuatan suratnya. Kalau masyarakat sendiri cuma bisanya masuk ke webnya, jadi mengetahui tentang profil desa terkait yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi kalau untuk surat menyurat, kayaknya mereka lebih percaya datang ke sini. Karena apa, Mbak? Di sini itu jarak rumah dari penduduk ke kantor kan lebih sedikit, artinya mereka dapat menempuhnya lah. Kemudian terkadang mereka itu lebih enak ngomong secara langsung daripada menggunakan aplikasi itu. Kalau untuk viewer kita lihat di web ini sudah banyak, cuman mereka hanya memanfaatkan untuk melihat terkait persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat biar mereka itu lebih, artinya bisa menggunakan aplikasi sendiri. Jadi lebih cepat bagi mereka. Cuma cara aplikasi masuk ke yang bisa diakses oleh masyarakat itu yang belum ada, Mbak. Jadi aplikasi yang bisa langsung
digunakan oleh masyarakat itu yang mungkin yang dibutuhkan seperti itu. Kalau untuk kedepannya kita akan migrasi dari website ini ke software, jadi biar bisa digunakan di smartphone, jadi tidak melalui website lagi. Jadi kita pelayanan murni dari aplikasi. Sebenarnya muncul ide terkait Smart Village itu dari idenya Pak Kepala Desa Bulukerto, itu sesuai dengan visi misi dari Kepala Desa untuk digitalisasi desa, Mbak. Artinya nanti semua pelayanan yang ada desa nanti mau diarahkan ke digital. Terkait ide Smart Village ini juga diambil dari masalah, Mbak, misalkan terkait pelayanan, biar masyarakat kan juga waktunya juga ndak setiap hari ada. Nah, nanti diharapkan dengan Smart Village terkait pelayanan Desa Bulukerto bisa dari rumah saja. Kerjasama ada, Mbak. Yang kemarin kita lengkapi dulu adalah terkait data dasar desa, Mbak. Kerjasama dengan BPS terkait data dasar desa, sama dengan Unmuh, sama Pemkot juga ada terkait data dasar desa dulu, Mbak. Nah, itu dari swasta kita juga ada terkait nanti item-item pelayanan yang ada nanti, Mbak, di website. Jadi kita sudah ada kerjasama untuk membangun Smart Village, kita kan butuh data dasar desa dulu. Nah, itu yang saat ini sedang kita perbaiki, Mbak. Nanti kedepannya mungkin di tiap tahun mungkin ada aktor-aktor dari akademisi, Mbak, ya, mungkin dari pihak universitas. Nah, nanti bisa bekerja sama untuk mengembangkan Smart Village ini, karena kan perkembangan teknologi itu nggak cepat, Mbak, ya, nggak stagnan. Mungkin tahun depan sudah ada teknologi apa gitu. Mungkin kalau yang sekarang AI kan berkembangnya cepetan seperti itu. Saya rasa sangat perlu, Mbak, tiap tahun ada kerjasama dengan akademisi terutama universitas untuk pengembangan Smart Village. Yang pertama, memang pelayanan ke masyarakat tidak harus datang ke kantor, tapi cukup dari rumah lewat online. Yang kedua, nanti kita ada website atau ada aplikasi yang di situ ada panic button, Mbak. Artinya setiap kejadian-kejadian dan titik-titik koordinatnya itu selalu disampaikan masyarakat lewat aplikasi tersebut. Jadi kita langsung tanggap gitu loh, Mbak. Belum mengetahui kan, tapi sudah sedikit-sedikit dengar gitu dari desa kan, tapi kita belum paham apakah itu Smart Village itu apa. Selama ini belum pernah sama seperti yang dulu-dulu. Jadi kalau mengurus administrasi itu kita lewat RT RW langsung ke desa, sedangkan desa yang mengurus administrasinya lewat sistem tadi. Saya kira lebih mudah, karena kan kita bisa ngurus sendiri lewat aplikasi tersebut. Saya kira untuk layanan apapun di desa kami itu sudah sangat-sangat maksimal. Jadi kalau kita mengurus apapun itu cepat pengurusannya, kemudian petugas-petugasnya juga gercep seperti itu. Jadi kita mudah mendapatkan layanan apapun yang kita perlukan di Desa Bulukerto. Sebagai warga tentu saja, karena kami juga di sini sebagai termasuk PKK dan juga tokoh masyarakat, insya Allah kami akan mengikuti. Karena apa? Dengan demikian kami tambah pengetahuan dan juga mengurus apapun lebih cepat, lebih efisien,